Waktunya 1 menit aja ya. Atau 1 menit 15 detik boleh. Recordingnya diupload di YouTube-nya Mathan Group ya. Nanti kalian cek di sana. Oke, langsung aja mulai dari nomor yang pertama. Silakan kalian kerjakan. Nanti kalau sudah, tulis aja jawabannya di kolom chat. Ya. Ada yang dapat sisa 15 detik, 10 detik. Oh, ini nggak ada pilihannya ya. Jadi ya ala-ala isian kalian bisa jawab langsung aja. Oke, time's up. Nya udah habis. Kita coba bahas. Ini BDC itu sama kaki ya. BDC sama kaki yaitu BC dan DC. BD sama dengan DC. Titik A terhadap oke CB. P-nya 36. Ini kayaknya terlalu besar. Nah, ini kan P-nya 36 ya. Berarti di sini 36 derajat. Terus Q-nya adalah 50. Nah, karena dia sama kaki ya. Kalau ada segitiga sama kaki, nanti sudut yang ada di sini, yang ada di kakinya yang sama itu, dia akan sama. Ya, dia akan sama. Nah, ini kan kita punya segitiga sama kakinya itu di DC dan BC. Gambarnya kayak gini sih. CDB ya, berarti di sini C, di sini D, di sini B. Ya kan, CB dan DC. Nah, karena dia sama kaki di sini, dan si C-nya atau Q-nya adalah 50, otomatis D dan B itu harus sama. Ya, berarti apa? Kita 180 kita kurang dengan 50. Karena 180 kurang 50 atau 180 ini, itu adalah total besar sudut segitiga. Ya kan? Berarti 180 kurang 50 itu kan 130 ya. Berarti total dua sudut ini itu adalah 130. Berarti kalau kita bagi dua, itu adalah 65. Ya, berarti masing-masing dia adalah 65. Di sini 65, di sini juga 65 karena dia harus sama. Ya, karena di inilah segitiga sama kaki. Oke, berarti di sini kita dapat 65, di sini juga dapat 65. Nah, sekarang semuanya sudah diketahui, ya. Sudut D sudah diketahui, C juga sudah diketahui, X-nya bisa kita cari, ya. Berarti untuk mencari sudut X itu adalah 180 dikurang sudut D dikurang gini ya, sudut sudut D dikurang sudut C. Ya kan? 180 dikurang sudut D itu adalah 36 tambah 65. 36 tambah 65 itu adalah 101. Ya, dikurang sudut C itu adalah 50. Berarti X-nya berapa? 101 dikurang 50 itu kan 51 ya. Berarti 180 kurang 51. X-nya adalah hmm, XX 180 berarti 29 ya. Oke. Jadi jawabannya adalah 20 129. Wait, 180 kurang 100. Astaga. Ini 151 ya, sorry. Berarti 180 kurang 151 adalah 20.
Ya, betul. Jawabannya adalah 29. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tadi yang tiba-tiba 94 gimana, guys? 94 tadi gimana? Ini 29 ya. Oke. Ya, mungkin sudut-sudut seperti ini mungkin kan udah paham ya, ini cukup mudah. Cara menentukan sisi yang sama gimana? Ini udah diketahui di soal ya. Nah, dia BD sama dengan DC. Dia udah ditentukan. Dan dia adalah segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, nanti dua sudutnya itu akan sama besar. Yang ada di kaki-kakinya itu. Oke, aman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, nanti kalau ada yang mau bertanya, tulis aja pertanyaan kalian di kolom chat. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini kayaknya 1 menit 30 detik ya untuk soal ini. Silahkan. Dicoba dulu. Oke, thumbs up. Ada yang dapat nggak jawabannya? Ya, mungkin 1 menit 30 detik nggak cukup ya. Nanti sambil aku jelaskan, kalian tulis saja jawabannya di kolom chat. Jadi ini ada sebuah layang-layang. AB-nya 1, AD-nya akar 5. Kita mau cari luas ya. Kalau luasnya itu kan diagonal 1 kali diagonal 2/2. Ya kan? Berarti saya harus tahu AC-nya berapa, harus tahu juga DB-nya berapa. Ya, itu yang harus saya cari. Nah, ingat, layang-layang itu dia dua pasang sisi yang sama ya. Kalau di sini 1, di sini juga 1. Di sini akar 5, di sini juga akar 5. Ya kan? Berarti kalau di sini 1, di sini 1, AC-nya bisa saya cari. Ya. AC-nya adalah menggunakan Pitagoras. AC-nya berarti akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, yaitu akar 2. Nah, dapatlah AC adalah akar 2. Ya, AC akar 2. Nah, sekarang kita mau cari D ke B. Ya, kita mau cari D ke B. Untuk mencari D ke B, saya harus cari tahu dulu titik D sampai ke sini. Anggaplah di sini titik O. Ya, saya harus cari tahu D ke O dan juga O ke B. Nah, D ke O itu bisa saya dapat dari mana? Pakai Pitagoras lagi. Di sini akar 5, di sini D ke O nggak kita tahu. O ke C itu adalah akar 2/2. Ya kan? Kenapa akar 2/2? Karena A ke C itu akar 2. Karena dia membagi 2, otomatis O ke C akar 2/2. A ke O juga akar 2/2. Ya, berarti D ke O pakai Pitagoras yaitu akar 5 kuadrat dikurang dengan akar 2/2 kuadrat.
Ya. Berarti ini akan menjadi akar 5 dikurang akar 2/2 kuadrat. Ingat, kalau bentuknya seperti ini dikuadratkan ya, semuanya dikuadratkan. Akar 2 kuadrat itu adalah 2 kuadrat adalah 4. Berarti 2/4 atau 1/2. Ya, dikurang dengan 1/2. Atau ini sama saja dengan akar dari 10 kurang 1, 9. Akar dari 9/2 ya. Nah, akar 9/2 ini bisa disederhanakan menjadi akar 9 per akar 2. Akar 9 adalah 3 ya, berarti akan menjadi 3/2. Sorry, 3 per akar 2. Inilah panjang dari DO ya, 3 per akar 2. Kita simpan dulu. DO itu adalah 3 akar 2. Nah, sekarang kita mau cari O ke B ya, O ke B. O ke B itu bisa kita dapat menggunakan Pitagoras lagi ya, yaitu Pitagoras dari BC dikurang OC ya kan. 1 dikurang akar 2 per 2 kuadrat. Berarti ini 1 dikurang akar 2/2 kuadrat itu adalah 1/2 ya. Berarti akar 1/2. Akar 1/2 adalah akar 1 per akar 2, yaitu 1 per akar 2. Akar 1 itu 1 ya. Nah, sekarang OB-nya dapat pakai Pitagoras, DO-nya juga dapat pakai Pitagoras. Berarti diagonal 2-nya itu adalah DB. Ya. DB itu adalah penjumlahan dari DO plus OB. DO-nya adalah 3 per akar 2 ditambah OB-nya adalah 1 per akar 2. Berarti ini kita bisa jumlahkan langsung menjadi 4 per akar 2 ya, karena penyebutnya sudah sama. Nah, sekarang kita mau cari diagonal 1 kali diagonal 2/2 ya. Oke. Berarti nanti diagonal satunya itu adalah kita bebas ya mau ambil yang mana, bisa DB atau AC. Akar 2 kali 4 per akar 2 dibagi dengan 2 ya. Ini kan bisa habis ya. Saling membagi habis, maka akan bersisa 4/2 yaitu 2. Ya, jadi hasil akhirnya adalah yang B, yaitu 2. Oke? Oke, ini udah banyak yang nanya. Diagonal 1 sama diagonal 2 itu yang mana? Kalau dibandingkan sama huruf di layang-layang. AC dan DB. Ya. Ini diagonal 1 bisa pakai AC. Diagonal 2-nya pakai DB. Atau kebalikan juga boleh. Oke. Itu yang warna merah. Ya. Itu bukannya jadi 1/4 akar 2/2. Ya, akar 2/2 itu adalah 2/4 ya. Ingat, semuanya dipangkatkan. Akar 2 dipangkat 2 itu adalah 2. Ya. Akar 2 kita pangkatkan 2 itu hasilnya 2. Bentuknya adalah akar 2 kali akar 2, maka akar 4 sama dengan 2. Lalu 2 pangkat 2 adalah 2/4. Ingat ya, kalau memangkatkan itu semuanya dipangkatkan. A per B pangkat 2 akan menjadi A pangkat 2 per B pangkat 2. Ya, makanya tadi dia 1/2. Karena akar 2 dipangkat 2 itu 2, 2 pangkat 2, 4. Disederhanakan jadi 1/2. Ya, soal ini sebenarnya simple ya, hanya menggunakan konsep Pitagoras. Dia full pakai Pitagoras saja. Ya, dia hanya pakai Pitagoras, semuanya pakai Pitagoras. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya, tadi yang OC belum terjawab ya, cara dapat panjang OC gimana? A ke C itu kan tadi akar 2 ya. A ke C itu akar 2. Ini. Nah, A ke C ini dibagi oleh garis DB. Ya, dibagi 2. Otomatis O ke C itu sama, O ke A juga sama. Akar 2 kita bagi 2 itu adalah akar 2/2. Ya, jadi panjang OC itu adalah akar 2/2. AO juga akar 2/2. Ya, karena A ke C itu adalah akar 2. Jadi kita bagi 2 aja.
Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Kalau tidak, ya kita bakalan lanjut ke soal berikutnya. Oke, aman? Oke, lanjut ya. Penjumlahan bentuk pecahan akar sama konsepnya kayak pecahan biasa. Betul. Kebetulan di sini penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama, ya udah kita langsung jumlahkan aja. Kak, itu 4 akar 2 dibagi 2 ya. 4 akar 2 di bagian mana? Di bagian mana? Mungkin yang ini ya, maksudnya yang ini. Atau yang mana? Ini kan diagonal satu, aku tulis ulang dulu ya, biar lebih dimengerti. Ini nanti diagonal satu kali diagonal 2 dibagi 2. Diagonal satunya itu AC ya. AC kali DB per 2. Berarti akar 2 dikali 4 per akar 2 dibagi 2. Kita selesaikan aja akar 2 dikali 4 akar 2. Ya. Akar 2 kali 4 per akar 2. Ini kan kalau kita kali yang atas menjadi 4 akar 2 per 2 per akar 2. Ya. Ini kan bisa saling membagi habis ya, akar 2 dengan akar 2. Maka dia bersisa 4. Makanya tadi di sini saya coret aja. Yang atas bersisa 4, yang bawah bersisa 2. Berarti ini bersisa 4 per 2, yaitu 2. Ya, jadi jawabannya adalah 2. Ini udah di-record kok, tenang aja. Yang nanya udah di-record atau belum udah. Oke, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita bakalan lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjut ya. Nanti kalau ada lagi, tulis aja di kolom chat. Oke, silakan selanjutnya dikerjakan. Nah, ini konsepnya mirip sekali dengan soal tahun UTBK 2024 kemarin. Coba 1 menit, 30 detik bisa. Nah, ini ada cara cepat, ada juga cara yang agak panjang. Coba dulu. Oke, times up. Oke, ada 2 orang yang menjawab A. Nah, untuk konsep dari menggeser garis, ya, ini aku bakalan jelaskan. Yang pertama cara cepatnya, yang kedua konsep dasar untuk pergeseran seperti ini, biar kalian lebih paham. Nah, pertama, kalau cara cepatnya, sebuah garis yang kita geser berapapun itu, maka gradiennya tetap sama. Ya, dia gradiennya tetap sama. Apa itu gradien? Gradien itu adalah kemiringan ya. Ini adalah kemiringan. Nah, anggaplah garisnya itu kan yang ini ya. Garisnya ini. Garisnya yang ini. Saya geser kemanapun, ya saya mau geser ke sini, ya anggaplah kalau 5 satuan ke bawah, 1 2 3 4, ke kanan ya, 1 2 3 4 5, saya geser ya sebanyak apapun itu, saya turunkan lagi ke bawah, kemiringannya nggak akan berubah, ya kan? Kemiringannya tidak berubah.
Yang mana yang disebut dengan kemiringan? Ini, ya. Ini kan miringnya seperti ini. Ya, dia miringnya seperti ini. Kalau saya putar, nah ini kemiringan. Nah, ini kemiringannya berubah. Ini kemiringannya berubah, ya. Maka sebuah garis kita geser berapapun itu ya, berapa satuan ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas, maka kemiringannya tidak akan berubah atau gradiennya tidak berubah. Ya, jadi untuk soal ini, walaupun kita geser 5 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah, itu nanti kemiringannya tidak berubah ya, atau gradiennya akan tetap. Jadi kita bisa mencari gradien dari dua titik ini. Ya, diketahui titik 0,8 diketahui titik 0,8 dan 6,1 ya. Nah, karena di sini kita ketahui dua titik, ya ada dua titik yang diketahui, maka kita bisa mencari gradien apabila diketahui dua titik. Ya, apabila diketahui x1, y1 dan x2, y2 ya. Kita pakai rumus apa? Yaitu M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, X1 Y1, X2 Y2 itu bisa dibalik ya, itu bisa. Itu nanti hasilnya akan sama aja. Oke. Berarti ya kita masukkan aja ke rumus 1 dikurang X Y2 dikurang 8 per X2-nya adalah 6 dikurang X1-nya adalah 0. Berarti ini 1 kurang 8 adalah minus 7, 6 kurang 0 adalah 6. Ya, berarti jawabannya adalah minus 7 per 6. Betul ya? Jawabannya adalah yang A. Oke? Oke, rumus yang dua titik. Atau kalian bisa geser ya. Kalian bisa geser, cara menggeser itu sebenarnya cukup lihat aja. Ini kan X ya. Ini X, ini nilai Y, ini nilai Y. Kalau digeser 5 satuan ke kanan, berarti yang digeser adalah nilai X. Ya. Kalau 1 satuan ke bawah, yang digeser adalah nilai Y. Berarti kalau ini kita geser, X-nya kan 0. Kita geser 5 satuan ke kanan, X-nya menjadi 0 plus 5, yaitu 5. Y-nya adalah 8. Kita geser 1 satuan ke bawah, berarti 8 kurang 1 adalah 7. Ya kan? Nah, begitupun yang ini. Nilai X-nya adalah 6. Kita geser 5 satuan ke kanan, berarti 5 plus 6, yaitu 11. Y-nya adalah 1, kita geser ke bawah, berarti 1 kurang 1, yaitu 0. Ya. Nah, sekarang titik barunya adalah 5,7 dan 11,0. Kita akan buktikan apakah gradiennya tetap sama atau enggak. Ya. Coba kita pakai titik 5,7 dan 11,0. Ya, anggaplah X1 dan juga Y1, ini X2 dan Y2. Kita masukkan ke rumus, berarti 0 kurang 7 per 11 kurang 5, yaitu minus 7 per 6. Ya, gradiennya akan tetap sama, walaupun kita geser. Ya, jadi seperti itu untuk persamaan garis. Kalau digeser berapapun itu, kemanapun itu, dia kemiringannya tetap sama. Ingat ya, gradien itu adalah kemiringan. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Iya, betul. Berarti jika garis L digeser 5 satuan, bla 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 ke bawah itu diabaikan saja. Betul, untuk soalnya kalau ditanyakan adalah gradien. Ya, karena yang diminta adalah gradien. Tapi beda lagi kalau semisal yang ditanyakan adalah titik setelah digeser ya. Kalau titik setelah digeser, kalian nggak boleh abaikan karena nanti titik setelah digeser itu adalah yang ini. Ya, ini adalah titik setelah digeser. Kita menggeser manual aja ya, digeser. Oke, aman. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nanti kalau yang mau nanya tulis aja di kolom chat.
Oke, masih berkait ini fungsi kuadrat. Silakan dicoba dulu. 1 menit 30 detik. Ini tidak susah, tapi ada konsep yang harus kalian tahu, ya. Dicoba dulu. 1 menit 30 detik. Yang sudah langsung aja tulis jawaban di kolom chat. Oke, waktunya habis. Ada 3 orang yang ini mulai dari mana? A, B, A, B, 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 B. Oke, kita cek ya. Apakah A atau B? Nah, em, kan harus tahu dulu pada fungsi kuadrat, ya. Bentuk umumnya dulu deh. Fungsi kuadrat itu kan bentuknya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya. Yang dimana eh, dia memotong sumbu X di 2 titik berbeda. Ini yang penting. Apa sih syarat dari memotong sumbu X di 2 titik berbeda? Ya, syaratnya kalau dia memotong di 2 titik berbeda, itu diskriminannya gimana? Itu diskriminannya lebih dari 0. Ya, dia diskriminannya lebih dari 0. Apa itu diskriminan? Diskriminan itu adalah B kuadrat kurang 4AC. Ya, berarti dalam kasus ini B kuadrat kurang 4AC itu harus lebih dari 0. Ya. Nah, ini kan bentuk umumnya ya. Ini bentuk umum dari fungsi kuadrat. Ini materi fungsi kuadrat ya. Ini bentuk umum dari fungsi kuadrat. Sedangkan kita punya Y sama dengan MX kuadrat plus 2X plus 3. Ya, Y sama dengan MX kuadrat plus 2X plus 3. Nah, dari sini kita bisa dapat nilai A-nya adalah M. Ya, ini A, ini A, ini B, ini B, ini C, ini C. Oke? A-nya adalah M, B-nya adalah 2, dan C-nya adalah 3. Nah, sekarang kita masukkan di rumus diskriminan lebih dari 0, yaitu B kuadrat kurang 4AC lebih dari 0. Berarti ini 2 kuadrat dikurang 4 kali M, ya, dikali 3 lebih dari 0. Berarti 4 kurang 4 kali 3, 12. 12 kali M berarti 12M lebih dari 0. Minus 12M lebih dari minus 4. 4 pindah ruas ya, atau kedua ruas saya kurang 4. Nah, di sini yang penting, ini ada konsep pertidaksamaan yang perlu kalian tahu. Ini kan ada minusnya ya. Pada saat kita kalikan dengan minus, ini saya kali dengan minus 1, maka nanti tandanya dibalik. Ya, jadi pada pertidaksamaan itu, kalau kita mau menghilangkan minusnya, di sebelah kiri, yang ada atau yang ada variabelnya, ya itu maka tandanya dibalik. Oke, kedua ruas saya kalikan minus, berarti akan menjadi 12M kurang dari 4. Ya, atau mungkin langsung aja ya, kedua ruas saya kali dengan minus 4. Bagi aja. Ya, kedua ruas saya bagi minus 4. Jadi berlaku, mau kita kali atau kita bagi dengan angka minus, maka tandanya dibalik. Ya,
Itu tandanya dibalik kalau kita kali atau bagi dengan angka minus berapapun itu. Ya, di sini saya bagi dengan minus 4, maka tandanya juga dibalik. Berarti kedua ruas bagi minus 4 ini akan menjadi apa? Ini bukan bagi minus 4 ya, sorry. Tapi bagi minus 12. Oke. Bagi minus 12 untuk menghilangkan minus 12 yang ada di sini. Oke, ini bagi minus 12 bagi minus 12. Berarti bersisa M menjadi kurang dari 1/3. Atau lanjut di sini deh. Minus ini akan menjadi M kurang dari 4/12. Ya kan? Berarti M kurang dari 1/3. Ya, kedua ruas kita bagi dengan 4. Oke, jadi gitu. Kalau nggak dibalik hasilnya nggak memenuhi, Kak. Betul. Ini aku coba kasih gambaran ya. Kenapa kalau tandanya dibalik, itu nanti menjadi minus. Contohnya mungkin seperti ini. 2M minus 2M itu lebih dari 4. Jangan deh, jangan kayak gini. Oh, gini-gini aja. Minus 2 itu kan kurang dari 2 ya. Ya, minus 2 itu kurang dari 2. Oke. Nah, kalau kedua ruas saya kali negatif 1, ini kan akan menjadi 2 dan negatif 2. Sekarang, kalau tandanya tidak kita balik, dia tetap seperti ini. Apakah betul? Nah, itu salah. Makanya tandanya dibalik menjadi 2 lebih besar dari minus 2. Nah, ini yang baru betul. Ya, itulah kenapa tandanya harus dibalik. Kurang lebih seperti ini. Mau kita kali atau bagi dengan minus. Contoh nih ya, kalau kita bagi minus 2, ini kan lebih kecil dari 2. Saya mau bagi dengan minus 2. Nah, ini kan kalau saya bagi minus 2, ini akan bersisa minus 2 bagi minus 2 itu 1. 2 bagi minus 2 adalah minus 1. Kalau tandanya tetap, ya, kalau tandanya dia tetap, nah ini salah. Ya, harusnya adalah 1 lebih dari minus 1. Oke, jadi itulah konsep kurang lebih kenapa kalau semisal dia minus, itu harus kita balik. Ya, kalau kita mau kali atau bagi dengan minus. Atau kalau pindah ruas seperti ini, ya, ada minus mau kita pindahkan jadi positif, nah itu harus di di tandanya dibalik. Tapi berlaku di perkalian atau pembagian ya. Penjumlahan dan pengurangan itu nanti tidak berlaku. Penjumlahan pengurangan ya tetap. D itu tadi kependekan dari apa ya? Diskriminan ya. D ini adalah diskriminan. Diskriminan. Ya, ini fungsi kuadrat ya. Mungkin teman-teman banyak yang tidak menyentuh materi fungsi kuadrat karena kemarin memang kayaknya di PK nggak keluar ya. Di PK nggak keluar, tapi kurang lebih kalau PM mungkin ya kemarin mungkin keluarnya. Intinya kalau PM ada soal parabola seperti ini, nah itu contohnya ya bola kita masukkan ke ring basket. Nah biasanya dia pakai konsep fungsi kuadrat ya biasanya seperti itu. Kak suka bingung karena diskriminan kadang ada yang pakai akar sama ada yang nggak pakai akar. eh Setahu saya intinya yang pertama diskriminan itu adalah B kuadrat sama dengan kurang 4AC. Ini adalah diskriminan. Tapi ada kasus seperti pada persamaan kuadrat, ya. Pada persamaan kuadrat itu, kalau kita mau mencari X1 dikurang X2, itu adalah akar D per, per A ya, per A. Nah ini, kalau nanti pada persamaan kuadrat. Ya, jadi ada beberapa memang ada kasus yang pakai akar diskriminan. Ya, tapi nilai dari diskriminan itu adalah B kuadrat kurang 4AC. Ya. Contohnya yang pakai akar ya mungkin maksudnya seperti ini, kalau pada persamaan kuadrat mau cari X1 kurang X2, itu adalah akar dari diskriminan per A. Ya.
Tapi intinya kalau nilai diskriminan sendiri ya tetap B kuadrat kurang 4AC. Sama pada rumus ABC ya. Pada rumus ABC itu adalah kalau kita mau pakai rumus ABC atau rumus ya rumus ABC untuk mencari nilai X pada persamaan kuadrat, itu rumusnya kan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Sebenarnya akar di sini itu adalah akar dari diskriminan. Ya, seperti itu. Oke, berkaitan dengan soal ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, ini fungsi. Ya, semoga kalian udah lancar nih dengan fungsi. 1 menit 30 detik, silahkan. Oke, ada yang menjawab E, ada yang jawab C. Oke, kira-kira yang benar siapa nih? Ya, pen saya. Sekarang kita coba kerjakan. Di sini diketahui fx plus 5 sama dengan x kuadrat plus 4x kurang 3. Oke, lanjut ya. Fx plus 5 sama dengan x kuadrat plus 4x kurang 3. Jika f inverse 2a kurang 3 sama dengan 6, maka 4a-nya berapa? Nah, sekarang ini ada cara cepat untuk konsep inverse seperti ini. Kalau semisal kita punya, ini kita tulis konsep aja, kita punya f sesuatu, ya, f segitiga sama dengan kotak, maka segitiga ini sama dengan f inverse dari si kotak ini. Ya, begitupun kalau semisal saya punya f inverse segitiga sama dengan kotak, maka segitiga ini sama dengan f kotak. Atau ya, f kita pindahkan jadi inverse. F inverse kita pindahkan jadi fungsi biasa. Karena inverse itu adalah kebalikan dari fungsi itu sendiri ya, dia kebalikan. Oke? Nah, jadi kalau semisal saya punya f inverse dari 2a kurang 3 sama dengan 6, berdasarkan konsep yang ini, kalau f-nya pindah, itu akan menjadi 2a kurang 3 sama dengan f6. Dia pindah jadi fungsi biasa. Nah, sekarang f6 adalah 2a kurang 3. Oke? Yang kita ketahui adalah fx plus 5 sama dengan x kuadrat
plus 4x kurang 3. Kita mau cari F6. Sedangkan di sini Fx plus 1. Ini kan bisa kita ganti nilai X-nya jadi 1 biar dapat F6. Ya, X-nya ganti aja jadi 1. Oke? Sorry. Berarti ini F6 sama dengan 1 tambah 4 kurang 3. Ya, F6-nya adalah 2. Oke? Nah, sekarang kita substitusi. F6 itu sama dengan 2A kurang 3. Ya. Berarti F6 itu kan 2 sama dengan 2A kurang 3. Kedua ruas saya tambah 3 menjadi 2 plus 3 sama dengan 2A. 5 sama dengan 2A. Kedua ruas bagi 2 berarti A-nya adalah 5 per 2. Ya. Atau 2-nya pindah ruas. Ya berarti 5 per 2 sama dengan A. Jawabannya adalah yang E. Oke, tadi kenapa banyak yang jawab 10? 4, sorry, sorry, sorry. 4A ya. Sorry, sorry, sorry. 4A. Oke, ternyata kita yang kegocek, guys. Sorry, sorry. 4A. Berarti 4 kali 5 per 2. Ya, 10. Oke, yang C. Nggak jadi kenapa yang jawab C. Tapi betul ya yang C. Sekarang kita nanya kenapa yang jawab E. Ya, jawab E itu belum selesai ya. Oke, makasih buat teman yang udah bantu menjawab di kolom chat. Ini materi apa? Betul, ini adalah fungsi. Oke, ada yang mau ditanyakan? X-nya kenapa jadi 1, Kak? Karena yang diketahui adalah, ini kan kita tahu F6 ya. Kita tahu F6. Di sini kita tahu Fx plus 5. Nah, gimana caranya biar Fx plus 5 ini menjadi 6? Ya dengan mengganti X-nya sama dengan 1. Kalau X-nya sama dengan 1, maka dia akan menjadi F1 plus 5, yaitu F6. Kalau X-nya di sini 1, ganti semua nilai X jadi 1. Ya, seperti itu. Kenapa X-nya bisa 1? Biar dia menjadi 6. Jadi kita mengakali gimana caranya biar di sini jadi 6. Nah, ini kan bisa kita tebak ya. Bisa kita tebak X-nya 1 biar dia jadi F6. Gimana kalau semisal bentuknya akar atau bentuknya gimana? Ya, kalian sama dengankan dengan 6. Ya, X plus 5 harus sama dengan 6. Karena kita mau buat X plus 5 ini jadi 6. Jadi, X-nya adalah 6 kurang 5, yaitu 1. Ya, gitu. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Lanjut ya, kalau nggak ada yang mau ditanyakan. Nanti kalau ada langsung aja ya. Nah, ini masih sama, konsep fungsi. Silahkan dikerjakan. Oke, gercep ya. Semuanya menjawab C. Kita tunggu dulu.
Oke, waktunya habis. Oke, oke, bahas ya. Tadi masih ada yang nanya kenapa harus 6, tapi udah dijawab sama temennya. Ya, karena yang ditanyakan itu adalah F6 ya, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini masih konsepnya ada kemiripan dengan yang di atas. Ini kan kita tahu F inverse A sama dengan 1. Tapi yang di sini kita tahu adalah bentuk Fx, bukan bentuk inverse. Ya, berarti untuk mempermudah, kita ubah ini menjadi Fx. Dengan cara seperti tadi. F inverse-nya itu kita pindahkan. Ini cara cepat lah ya mungkin. Jadi ini akan menjadi A sama dengan F minus 1. Oke? Berarti sekarang F minus 1 sama dengan A. Oke? Kita punya F1 per X itu sama dengan X per 2 plus 3X. Sedangkan kita mau cari F minus 1. Ya, kita mau cari F minus 1. Nah, gimana caranya seper X ini supaya menjadi minus 1? Ya, kita mau ubah seper X itu sama dengan minus 1. Berarti kita sama dengan kan seper X sama dengan minus 1. Ya, berarti ini adalah 1 sama dengan min 1X atau X-nya sama dengan 1 per min 1, yaitu minus 1. Nah, pada saat kapan seper X ini sama dengan minus 1? Pada saat X-nya adalah minus 1. Ya, kita coba ganti. Ya, ganti X-nya menjadi minus 1. 1 per minus 1. Sama dengan ganti X-nya minus 1, 2 plus 3 kali min 1. Ini menjadi F min 1 sama dengan min 1 per 2 kurang 3. Ya, min 1 per min 1, yaitu 1. F min 1 adalah A. Berarti A adalah 1. Ya, jawabannya adalah yang C. Oke, seperti itu. Ingat ya, eh, min 1 ini, X-nya min 1 di sini, itu bukan karena di sini F min 1, tapi kita memikirkan gimana 1 per X ini, 1 per X ini, ya, bisa menjadi min 1 dengan mengganti X-nya dengan minus 1. Ya. Oke, kenapa tadi minus 1? Oke, gini. 1 per X, yang diketahui adalah 1 per X ya. Yang ditanyakan adalah F minus 1. Gimana caranya seper X yang ada di sini menjadi minus 1? Dengan cara menyamadengankan seper X dengan min 1. Nanti dapat X-nya adalah minus 1. Pada saat kita substitusi X-nya minus 1, maka akan berubah menjadi 1 per min 1. 1 per min 1 adalah minus 1. Ya, yang mau ditanyakan adalah F minus 1. Jadi gitu, kita memikirkan gimana caranya 1 per X ini berubah menjadi min 1. Dengan cara apa? Mengganti nilai X menjadi minus 1, biar 1 per min 1 adalah minus 1. Ya, seperti itu. Contoh lagi ya, semisal kita punya F seper X. Yang mau ditanyakan itu adalah F2 contoh. Kita mau cari F2. Bagaimana caranya 1 per X ini biar bisa menjadi 2? Ya. Berapa nilai X supaya bisa menjadi 2? Oke? Berarti kita sama dengan kan 1 per X ini sama dengan 2. Berarti 2X sama dengan 1. X-nya adalah seper 2. Berarti pada saat kapan? Pada saat X-nya seper 2, itu nanti akan menjadi 2. Ya, coba kita ganti X-nya jadi seper 2. Nah, ini kan akan menjadi 1 dikali 2 per 1. Ya, yaitu F2 memenuhi. Ya, tadi kan kita mau cari F2 berapa?
Sedangkan kita punya F seper X. Kita mau pikirkan gimana X-nya berapa biar itu menjadi F2. Dengan cara mengganti nilai X dengan seperdua. Ya. Jadi nanti kalau kita ganti X-nya dengan seperdua, dia akan berubah menjadi F2. Lalu semua nilai X di sini nanti ganti juga dengan seperdua. Ya, konsepnya seperti itu. Ya, jadi tergantung soalnya gitu betul, tergantung dari soal yang diketahui, ditanyakan. Ya, teman-teman yang mau school silahkan ya, silahkan siap-siap. Ingat, tetap bawa buku untuk UTBK-nya. Nanti kalian di sekolah ngerjain soal UTBK aja, bisa diskusi sama teman-teman juga. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, next. Nah, ini ada bentuk logaritma dikit, tapi nggak sesusah itu kok. Ini aku disclaimer dulu. Kalau bentuk penulisan logaritma di sini tuh sama saja dengan 16 log fx ya maksudnya. Nah, maksudnya seperti itu. Oke, silakan dikerjakan 1 menit 30 detik. Jadi pada penulisan logaritma itu ada dua cara. Bisa 10. Ini ya, penulisannya biasanya bisa seperti ini. Ada dua versi. 10 log X atau log 10X. Ya, pada kasus ini dia pakai versi yang ini. Tapi kita mungkin lebih familiar, kalau saya sendiri pribadi memang lebih familiar yang ini dibanding yang bawah. Oke, time's up. Ada dua orang yang menjawab C. Oke, kita coba bahas ya. Nah, eh, ini materinya fungsi. Kita punya fx adalah 8 pangkat gx. Sedangkan gx itu adalah 2 per 3x. Berarti kita ganti aja ya. Menjadi fx sama dengan 8 pangkat 2 per 3x. Ya. Nah, di ini bisa disederhanakan. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3. Oke, berpangkat 2 per pangkat 3x. Ingat, kalau bentuknya seperti ini, maka pangkatnya dikali. Ya, kita kali menjadi fx sama dengan 3 kali 2, 6. 6 bagi 3 itu adalah 2. Berarti ini menjadi 2 pangkat 2x. Ya, 3 kali 2 per 3x, yaitu 6 per 3x, atau sama dengan 2x. Berarti fx-nya sama dengan 2 pangkat 2x. Oke, sekarang masukkan ke bentuk yang ditanyakan. 16 log fx. Berarti ini menjadi 16 log fx-nya adalah 2 pangkat 2x. Ya. Nah, x-nya itu 4. Berarti kita masukkan nilai 4 yang ke sini ya.
16 log 2 pangkat 8. Oke, karena X-nya kan 4. Berarti 4 kali 2 8. 2 pangkat 8. Sekarang, ini tergantung kalian. Bisa pakai banyak versi buat logaritma. Tapi yang penting, A log A itu adalah 1. Ya, berarti kita harus membuat basisnya itu sama. Ya, kita buat dia sama. Jadi, kalian ya banyak cara ya kalau udah sampai di sini. Pertama, bisa ubah ini menjadi 16 log 2 pangkat 8 ada 256. Kalau bentuknya seperti ini, kita mau cari kira-kira, ini maksudnya adalah 16 pangkat berapa itu sama dengan 256. Itu yang mau kita cari. Ya. Atau bisa juga kita ubah menjadi 16 log 256. Itu adalah 16 pangkat 2. Ya. Berarti 16 log 16 ini habis, yaitu 1. Maka bersisa 1 kali 2. Jawabannya adalah 2. Ya, yang C. Oke, seperti itu. Atau bisa juga tadi 16 log 16 habis, pangkatnya bersisa 2. Ya udah, jawabannya adalah 2. Oke. Atau bisa juga 16 ini hasilnya berapa biar jadi 256. Ya, 16 pangkat 2, 256. Ya, bisa seperti itu. Atau bisa juga 16 log 2 pangkat 8, 16-nya ubah menjadi 2 pangkat 4 log 2 pangkat 8. Nanti 2 log 2-nya habis, bersisa 8 dan 4 ya. 8 per 4 adalah 2. Ya, ada banyak cara. 2 pangkat 8 dari mana? Dari 2 pangkat 3 ya. Kenapa saya ubah ke 2 pangkat 3? Biar bisa disederhanakan. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Oke, gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan silahkan. Tadi udah banyak pertanyaan yang masuk ya, tapi teman-teman kalian sudah bantu untuk menjawab. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan dikerjakan. Perkiraan sampai jam berapa? Kayaknya nggak lama lagi. Satu dua nomor lagi deh.
Sorry astaga. Waktunya nggak, waktu aku lupa pencet timers guys. Tapi ini karena belum ada yang menjawab, nggak apa-apa ya. Aku kasih waktu 1 menit deh. Aku lupa pencet timersnya. Aduh, sorry, sorry, sorry. Silakan, silakan dikerjakan lagi ya. Aku kasih tambahan waktu dikit. Oke, time's up. Untuk soal ini, soalnya gampang-gampang susah. Karena banyak sifat selisih kuadrat yang harus kita pakai ya. Kalian harus paham dulu sifat selisih kuadrat atau yang pangkat-pangkat dua itu. Nah, di sini ini kan kita punya x kuadrat kurang px plus q ya. Ini kalau bentuk persamaan kuadrat, ax kuadrat kurang bx plus bx plus c sama dengan 0. Berarti a-nya adalah 1, b-nya adalah min p, dan c-nya adalah q. Gitu ya. Kita mau cari nilai dari ini. Berarti 1 per x1 kurang 1 per x2 dikuadratkan. Ini kita kali silang ya, kita kali silang. Yang pertama 1 kali x2 yaitu x2 dikurang 1 kali x1 yaitu x1 per x1 kali x2 dikuadratkan. Oke. Nah, di sini kalau kita kuadratkan berarti akan menjadi x2 kurang x1 kuadrat dibagi dengan ini x1 kali x2 ya. Dibagi dengan x1 kali x2. Oke. Ingat selisih kuadrat, kalau semisal kita punya a kurang b kuadrat, itu akan menjadi a kurang b kali a kurang b sama dengan a kuadrat kurang 2ab plus b kuadrat. Asalnya dari mana? Kalian kali masuk. A dikali a kuadrat, a dikali b min ab, min b kali a adalah min ab, min b kali min b adalah b kuadrat. Tadi 2 kali min ab berarti min 2ab. Ya. Nah, berarti kalau untuk sifat yang ini, x2 kurang x1 itu akan menjadi x2 kuadrat dikurang 2 kali x1 x2 ditambah x1 kuadrat ya dibagi dengan x1 kali x2. Oke. Nah, sekarang x1 kali x2 itu sudah bisa kita dapat ya. Ingat pada persamaan kuadrat x1 kali x2 ini rumus ya. X1 kali x2 itu adalah C per A, X1 plus X2 itu adalah min B per A. Ini dua yang penting. Nah, di sini yang atas ini kan X1 X2-nya bisa dicari ya. X1 X2-nya semuanya bisa dicari, tapi X1 kuadrat plus X2 kuadrat itu nggak bisa kita cari. Berarti bentuk selisih kuadratnya ini bisa kita ubah. Ya, bisa kita ubah dengan cara apa? Eh, ini kan x kuadrat kurang 2x kurang 1 kurang 2 plus sorry ya, yang bawah dikuadratkan ya. Sorry sorry sorry. Ini dikuadratkan kok. Ya lupa lupa lupa. Nah, sekarang rumus yang ini ya, ini bisa kita ubah ya, bisa kita ubah dengan cara apa? Karena kita nggak bisa mencari x2 kurang x1 ya. Kita nggak bisa cari.
Dan juga kita nggak bisa cari X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Jadi kita coba ubah dengan cara, kalau semisal saya punya rumus seperti ini, A plus B dikuadratkan, ini kan hasilnya adalah A plus B dikali A plus B sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Dia ada kesamaan dengan rumus yang ini kan, yaitu A kuadrat kurang 2AB plus B kuadrat. Ya, dia ada kesamaan. Nah, karena dia ada kesamaan, saya bisa manipulasi yang awalnya rumusnya adalah seperti ini, ya. Yang awalnya rumusnya seperti ini, yaitu A kuadrat kurang 2AB plus B kuadrat. Saya bisa pakai rumus A plus B kuadrat. Ya, saya bisa pakai rumus A plus B kuadrat, tapi saya kurang dengan 4AB, biar dia sama. Ya, biar dia sama. Karena A plus B kuadrat itu kan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Kalau saya kurang dengan 4AB, maka ini habis, ini bersisa minus 2AB. Maka akan dapat A kuadrat plus B kuadrat kurang 2AB. Ini menjadi sama. Ya, dia jadi sama. Oke. Kenapa saya harus ubah atau pakai bentuk rumus ini? Karena kalau saya pakai rumus ini, nanti dapat ini X1, ini X2. Saya cuma butuh mencari X1 plus X2. Sedangkan kalau tetap saya pakai ini, ya, itu nanti saya harus mencari X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Ini ribet ya. Jadi mending saya pakai rumus yang ini, ya. Saya ubah menjadi tetap sih gitu aja tadi ya. Nah, yang atas saya ubah menjadi X1 plus X2 dikuadratkan dikurang 4 kali X1 X2 per X1 kali X2 dikuadratkan. Oke. Nah, sekarang sisa kita selesaikan, ya. X1 kali X2 itu adalah C per A, Q per 1, yaitu Q. X1 plus X2 yaitu min B per A, yaitu min P per 1. Berarti P. Oke. Sekarang masukkan saja. X1 plus X2 adalah Q. Berarti ini Q kuadrat dikurang 4 kali P per P kuadrat. Ya, per P kuadrat. Ya, berarti jawabannya adalah Q kuadrat kurang 4P per P kuadrat. Apakah ada di pilihan? Tidak ada, tapi ini bisa kita selesaikan ya. Sorry, ini 4Q ya. Sorry. Ini kebalik. Ya, ya. Sorry. P kuadrat dikurang 4Q per Q kuadrat. Ya kan? Nah, ini bisa kita faktorkan ya. Oh, nggak perlu kita faktorkan sih. Ya, bisa. Ini kita faktorkan menjadi itu yang A. Ya. Kita keluarkan nilai dari Q. Ya, betul. Ini kan bisa P kuadrat per Q kuadrat dikurang 4Q per Q kuadrat. Ini bisa dikeluarkan seperti kuadrat dikali P kuadrat kurang 4Q. Ya, coba kalian kalikan. Ini kalau kita kalikan menjadi P kuadrat kurang 4Q per Q kuadrat. Ya, dia sama. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya ini hanya permainan di bentuk selisih kuadratnya. Ya, yang ini dan yang ini. Sama yang ini. Ya, kenapa tadi saya tidak tetap pakai yang ini, ya? Atau kenapa harus saya ubah, ya, bentuk ini ke bentuk yang ini?
Karena kalau kita pakai tetap yang ini, nggak kita ubah, itu kita harus mencari A kuadrat plus B kuadrat. Ya, sedangkan kalau semisal kita pakai bentuk yang ini tadi, tapi kita kurang dengan 4AB biar bentuknya sama, ya. Kenapa kita kurang 4AB? Biar bentuknya jadi sama. Kalau kita nggak kurang, nanti dia nggak sama. Sedangkan pada matematika itu kalau kita mau mengubah bentuk, dia harus sama, biar nanti nilainya tetap sama. Ya. Jadi saya kurang 4AB. Setelah itu, ya ini lebih gampang, karena sekarang kita hanya butuh X1 plus X2 dan X1 kali X2. Ya, kan ini udah banyak yang mau sekolah. Kita ada yang nanya X2 kurang X1 sama saja kayak beda-beda. Tadi juga aku mikirnya gitu. Aku pikir soal ini mudah karena X1 kurang X2 ya, tapi ternyata beda ya. X2 kurang X1 dan X1 kurang X2. Kalau dia tadi Anda X1 kurang X2, ini gampang. Langsung aja akar D per A. Tapi kebetulan di sini dia adalah X2 kurang X1, jadi dia beda. Bukannya X1 sama X2 itu min B per A. Betul ya, X1 plus X2 adalah min B per A. Ini, X1 plus X2 adalah min B per A. X1 plus X2 adalah min B per A. C, kalau X1 kali X2 adalah C per A. X1 kurang X2 adalah akar D per A. Ini yang paling penting. Tiga ini yang penting ya. Uh, yang ini, sama yang ini. Nah, ada beberapa juga sih yang lain-lain. Ya, atau bisa juga sebenarnya tanpa kita ubah ke bentuk ini, pada X1 plus X2 kuadrat itu memang dia sama dengan X1 plus X2 dikurang 2 kali X1 X2. Ini bentuk umum ya. Ini bentuk umum. Nah, karena di sini kita punya ini dikuadratkan ya. Ini dikuadratkan X1 plus X2 dikuadratkan. Ini bisa juga ya, bisa juga kita pakai bentuk yang ini. Nanti X2 kuadrat plus X1 kuadrat ganti jadi ini. Tapi ya dikurang lagi dengan min 2 X1 kurang 2. Nanti hasilnya tetap sama. Dia kembali ke sini. Ya, dia akan kembali ke sini. Karena ini kan nanti kalau kita ganti X1 kuadrat plus X2 kuadrat menjadi X1 plus X2 dikuadratkan kurang 2X1 X2 kurang lagi dengan 2X1 X2. Maka akan menjadi min 2 itu min 4. Dia bentuknya sama. Ya, bisa juga seperti itu. Ya, tergantung. Ya, tadi kayaknya lebih gampang pakai permainan yang ini dibanding ubah ke sini, tapi sama aja. Ya, asalnya dari situ. Oke, ya ini juga bentuk umum yang penting ya, ini juga penting. X1 kuadrat plus X2 kuadrat adalah X1 plus X2 kuadrat dikurang X1 X2. Itu juga cukup penting. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita bakalan masuk ke soal terakhir ya. Ini satu soal lagi baru kita selesai. Oke, lanjut ya ke soal yang terakhir. Silahkan dikerjakan. Coba 1 menit bisa? 1 menit aja ya. Semoga bisa. Oh iya, sambil nunggu, aku mau mungkin ke depannya nanti kita bakalan sering live ya. Kalau bukan live-nya di YouTube itu live-nya di TikTok untuk bahas soal-soal, dan soal-soalnya itu nanti bakalan saya minta dari kalian. Saya rencana ini kalau jadi ya, tapi doakan saja jadi. Saya akan buat formulir, Google Formulir yang saya up di Insta Story, di IG Story. Nanti formulir itu isinya adalah
kumpulan soal dari kalian. Jadi coba kalian masukkan soal yang mau kalian tanyakan atau yang tidak kalian pahami di Google Formulir itu, nanti bakalan saya pilih-pilih soal untuk kita bahas atau kita bahas semua tapi dari atas dulu. Ya, nanti mungkin sistem live-nya seperti itu. Ya, karena kita bakalan ambil soal dari kalian sendiri. Tapi live-nya eh, nanti bakalan kalau nggak di YouTube di TikTok. Jadi nanti soal-soal yang kita bahas itu soal-soal dari penonton atau soal-soal dari kalian. Jadi setiap hari sebelum live itu aku bakalan update ke Instagram link dan juga infonya jam berapa live-nya. Nanti kalian masukkan aja soal yang mau kita bahas di link tersebut. Oke? Karena aku ngerasa ini akhir-akhir ini agak sibuk juga ya, masih mempersiapkan program bootcamp. Kalau mau live ini juga aku juga akan menyiapkan soal. Jadi karena ada agak padat juga, jadi aku mending soalnya dari kalian aja langsung aku bahas nanti. Ya, takutnya juga kalau aku yang buat soalnya semua, nanti ada yang double dengan program bootcamp. Sedangkan program bootcamp kita mau buat soal-soalnya yang fresh-fresh atau yang baru. Oke, kita bahas ya. Ini aritmetika. Ini perbandingan ya. Perbandingan suku pertama. Suku pertama itu U1, suku ketiga U3, suku keempat berarti U4. U1 itu adalah A. U3 itu adalah A plus 2B. Harusnya kalian masih ingat ya. Berasal dari UN sama dengan A plus N kurang 1B. Kalau kita mau cari U3, berarti A plus 3 kurang 1B. U3 berarti A plus 2B. Tapi biasanya dia berpola. Kalau U3A plus 2B, U4 adalah A plus 3B. Dia selisih 1. Ya, dan seterusnya. Nah, sekarang perbandingannya adalah 2:3. Berarti U1 per U3 adalah 2:3. Jadinya A per A plus 2B itu adalah 2/3. Oke, ini kita kali silang menjadi 3A sama dengan 2 kali A plus 2B. Atau 3A sama dengan 2A plus 4B. Ya kan? Ini 3A kurang 2A sama dengan 4B atau A sama dengan 4B. Ya, A sama dengan 4B. Nah, sekarang kita bisa bandingkan langsung karena kita dapat A sama dengan 4B. Oh, ternyata ada suku kedua juga ya. Kita mau bandingkan suku kedua dengan suku keempat. Suku kedua itu kan rumusnya adalah A plus B. Sedangkan suku keempat itu adalah A plus 3B. Ini yang mau kita cari. Oke? Ini yang mau kita cari. Berarti ya kita ganti aja. A itu adalah 4B. Berarti 4B plus B per 4B plus 3B. Yaitu 5B per 7B. Jadi perbandingannya adalah 5:7. Atau 5/7. Ya, jadi jawabannya adalah yang betul. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanyakan, yang mau request bangun datar pakai trigonometri, kalian cari soalnya yang kalian kurang paham, nanti kita coba bahas. Ya, tapi kalau semisal Google Formulirnya nanti kosong, ya kembali lagi soalnya dari aku. Tapi nanti H-1 sebelum live di YouTube atau di TikTok pun itu aku bakalan formulirnya akan aku kirim di grup kalian atau di Instastory Instagram. Ya. Ya, nanti insya Allah aku bakalan sering infokan di grup. Soalnya kalau aku live nggak ada info ke kalian, takutnya pas aku live nggak ada yang join, nggak ada yang join ya. Jadi aku bakalan sering infoin ke kalian. Ya, ini mungkin kita cukupkan ya untuk hari ini. Aku nggak mau bilang pertemuan terakhir karena selama Ramadan aku selalu kosong di pagi hari atau sore. Jadi aku bakalan sering-sering live. Kalau live itu pagi, tapi ini jadwalnya aku nggak pasti ya kapan aku bisa. Tapi biasanya nanti bakalan kalau pagi jam 5.00, kalau malam sore itu adalah jam
16.00 WIB. Oke, mungkin kita cukupkan ya untuk hari ini. Buat teman-teman yang udah bergabung, makasih. Oh ya, dari kemarin-kemarin, makasih buat teman-teman yang udah update di Instagram lalu nge-tag Mathan Group selama kita kelas. Jadi nanti yang lain, kalaupun mau juga boleh ya. Kalian bisa nge-tag juga. Nanti kita bakalan repost kalau nggak numpuk ya. Makasih buat yang sudah sering banget Instastory setiap belajar bersama kami. Ada satu orang yang paling sering. Oke, untuk hari ini saya cukupkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekolah bagi yang sekolah dan semoga hari ini puasanya lancar ya bagi yang menjalankan. Oke, terima kasih. Zoom-nya saya end. Rekamannya nanti ada di YouTube Mathan Group ya. Cek aja rekaman di YouTube Mathan Group. Oke, bye-bye semua.